kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu. Engkau Allah pemilik bumi, Allah yang memiliki hidup kami, yang mengizinkan kami hidup sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuktikan bahwa ada surga tempat yang kekal. Kami berdoa supaya setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu boleh mengerti ada pengharapan yang kekal, sehingga tujuan kami sama, pengharapan kami sama, sebagaimana Tuhan Yesus hari ini telah naik ke surga, dan kami boleh merayakannya bersama-sama sebagai bukti bahwa bukan dunia tempat kami selamanya, tetapi surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing, supaya kebenaran-Mu dapat kami terima dan kami imani dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat genap, saudara semua baca ayat ganjil. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, tema kita dalam kenaikan Yesus hari ini, apakah Yesus naik ke surga dengan tubuhnya? Saudara tahu bahwa Allah adalah roh. Allah yang adalah roh berarti tidak bisa dilihat oleh mata. Allah roh itu tidak bisa dipegang oleh tangan. Tetapi Allah yang adalah roh, Dia mau supaya manusia dapat mengenal Dia, maka Allah itu mengambil rupa seperti manusia. Dia datang ke dunia mengambil rupa seperti kita. Lalu selama 3,5 tahun Dia melayani di bumi. Dia memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Dan selama itulah Dia mendidik mereka yang dipilih sebanyak 12 orang dengan tujuan supaya murid yang telah dididik, murid yang sudah mengenal dengan jelas siapakah Yesus itu, ini kelak akan menjadi saksi. Jadi selama 3,5 tahun lamanya Tuhan Yesus mengambil rupa seperti kita di bumi. Dia melayani ya dalam keterbatasan, dengan tujuan supaya orang yang dipilihnya ini dapat mengenal Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi saat Tuhan Yesus ada di bumi, murid-murid bisa melihat dengan mata, murid-murid bisa memegang dengan tangannya, murid-murid bisa mendengar secara langsung
Dan itu dilakukan sampai Kristus mati. Sesudah Tuhan Yesus mati, waktu kematiannya murid ada di sana. Murid menyaksikan kematian Tuhan, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Kebangkitannya pun terbukti. Siapa menjadi saksi, murid juga menjadi saksi. Pada saat perempuan-perempuan ingin merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus, kubur telah kosong. Mayat Tuhan tidak ada lagi. Lalu malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Apa maksud malaikat? Yesus yang mereka cari itu hidup, tidak ada lagi di kuburan. Itu membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan mereka melihat kubur telah kosong. Mereka dijumpai oleh para malaikat. Dan malaikat mengingatkan mereka kembali akan firman Tuhan, bahwa hal ini sudah pernah dikatakan Yesus kepada mereka. Hal ini pernah diajarkan Yesus kepada mereka, bahwa Yesus pasti mati. Yesus akan mengalami banyak penderitaan, lalu mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Semua yang diajarkan Yesus tentang dirinya kepada muridnya satu persatu digenapi. Dan semua itu dilihat oleh murid-murid, disaksikan mereka. Ketika bangkit dari kuburan, Yesus tidak langsung naik ke surga. Dia tidak langsung pergi meninggalkan murid-murid, tetapi selama 40 hari dia ada di bumi ini. Dia terus meneguhkan hati mereka. Dia terus menceritakan tentang kerajaan Allah. Mengapa Yesus menunggu 40 hari lagi sesudah kebangkitannya? Supaya murid-murid yang dipilih ini, yang akan diutus pergi, menjadi teguh. Kalau orang yang menyaksikan sendiri goyah, gak akan bisa beritanya itu teguh. Tapi kalau muridnya sudah teguh akan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan tentang Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia, dan itu benar-benar Allah, maka mereka akan menyaksikan dengan sukacita. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, karena ada yang dia capai, karena ada yang dia mau membentuk murid-muridnya. Selama 40 hari dia menampakkan diri dengan berbagai-bagai cara. Dengan berbagai-bagai cara meneguhkan kepada muridnya bahwa Yesus yang tadinya mati dikuburkan sekarang sudah bangkit dan dia hidup. Nah, kalau begitu saudara, ketika Yesus bangkit, pakaian pembalut tubuh Yesus semuanya tinggal, lalu pakai baju apakah dia ketika dia bangkit? Ketika Yesus dibangkitkan dari kuburan, pakaian pembungkus mayatnya tinggal di kuburan. Berarti dia nggak memakai tubuh duniawi. Dia sudah dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan yang tidak terbatas lagi. Kalau tubuh yang menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Tetapi tubuh kebangkitan, dia bisa tembus tembok. Maka waktu dia menyatakan diri, menunjukkan diri kepada murid-muridnya, ketika muridnya di dalam satu rumah kunci pintu, dia bisa masuk tanpa ketuk pintu. Dia bisa masuk tanpa buka pintu. Itulah tubuh kebangkitan, saudara. Berarti tubuh kebangkitan tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh tempat, tetapi dia bisa hadir di mana saja. Dia bisa hadir dengan cara yang berbeda, dengan cara yang terbatas. Itulah tubuh kebangkitan Yesus.
Jadi kalau demikian, berarti ketika dia bangkit dengan tubuh yang baru, dia bisa menunjukkan kepada muridnya bekas yang ada di tangannya, bekas paku. Kenapa dia menampakkan dirinya dengan bekas paku yang ada di tangannya? Ini membuktikan bahwa dialah yang telah mati. Dialah yang benar-benar disalibkan, sehingga bukti nyata ada di tangannya. Bekas paku terbukti bahwa dia telah disalibkan, dan dialah yang bangkit, dialah yang hidup. Jadi jangan mau ditipu. Banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kalau bukan Yesus yang disalibkan, saudara, berarti tidak ada pengampunan. Karena tidak ada manusia yang benar. Kita diampuni oleh orang yang benar. Satu-satunya yang benar hanya pribadi Yesus. Di luar dia tidak ada. Berarti kalau yang lain menggantikan disalibkan, berarti kita semua celaka. Kita semua tidak bisa diampuni. Manusia tidak bisa digantikan oleh manusia berdosa. Tetapi kita bisa digantikan hanya oleh Allah yang kudus. Itulah pribadi Yesus. Sehingga dia mau datang ke dunia. Dia Allah yang tidak terbatas, mau menjelma menjadi manusia, mau menjadi terbatas, supaya dia punya daging, dia punya darah, dan bisa disalibkan. Karena tujuannya mau disalibkan itu adalah menggantikan posisi saudara dan saya. Kita yang harus disalib, kita yang harus dihukum karena kita sudah berdosa. Tetapi dia rela disalib mengganti kita, karena dia satu-satunya yang bisa menggantikan. Karena hanya yang benarlah yang bisa membenarkan orang berdosa. Kalau bukan Allah, tidak ada lagi yang benar. Itu alasan membuat Tuhan Yesus berkata, hanya aku jalan ke surga. Mengapa Tuhan Yesus berani mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku? Karena dia satu-satunya yang benar, yang bisa membenarkan orang berdosa. Saudara dan saya sudah berdosa. Sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua keturunannya sudah ikut berdosa. Dan upah dosa kita adalah maut. Maut itu adalah hukuman kekal. Jadi tidak ada manusia yang mampu melepaskan diri dari hukuman kekal selain daripada Allah itu sendiri yang datang sebagai pengganti kita. Jadi kalau demikian, tidak ada jasa manusia, tidak ada andil manusia, tetapi semata-mata oleh karena kasih Tuhan kita bisa dibenarkan. Oleh karena Allah mau menjelma menggantikan kita, kita yang layak dihukum, tetapi dia mau terhukum untuk kita. Jadi lewat kematiannya, lewat pengorbanannya di kayu saliblah, semua dosa kita bisa diselesaikan oleh Yesus Kristus. Maka siapa yang menyambut Yesuslah yang dosanya diampuni. Siapa yang menerima pribadi Yesuslah yang ada penggantinya sehingga dia bebas dari hukuman. Tapi kalau kita belum menerima pengganti, maka kita yang akan dihukum, saudara. Jadi ini bukan masalah perbuatan baik. Tidak ada manusia yang bisa diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Kenapa? Karena satu dosa aja cukup membawa kita kepada hukuman. Dosa dari Adam Hawa saja cukup membawa kita kepada hukuman kekal. Berarti tidak ada lagi kelepasan selain oleh Allah yang benar yang bisa membenarkan kita. Maka Tuhan Yesus sengaja datang. Dia sengaja mau mengalami penderitaan, siksaan dari manusia, supaya lewat pengorbanannya yang begitu besar, manusia bisa
surganya. Oh, inilah bukti Allah. Bukti Allah mengasihi adalah rela berkorban. Kalau dia katakan dia Allah tapi tidak ada dia lakukan apa-apa, dia katakan dia mengasihi tapi dia nggak mau berkorban, itu tidak benar. Yang benar adalah Allah pemilik mengasihi ciptaannya. Sebagai bukti dia mengasihi, dia rela berkorban. Tujuannya apa? Supaya lewat dia berkorban menjadi manusia, manusia kekasih hatinya melihat, memandang, mengenal inilah Allah penciptaku yang bersedia menggantikan aku supaya aku bebas dari hukuman. Itu poin penting yang harus kita ketahui. Nah, kemudian sesudah 40 hari dia menampakkan diri kepada murid, dia teguhkan mereka berulang-ulang sampailah waktunya dia naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia bukan naik sendiri tanpa dilihat oleh orang lain, tetapi dia membawa murid-muridnya. Maka di depan mata murid-muridlah dia naik, dia terangkat ke surga, disaksikan oleh mereka. Lalu ketika dia naik, dalam bentuk apakah dia naik? Waktu Yesus naik ke surga, apakah dalam bentuk roh yang tidak terlihat? Kalau kita melihat dari ayat 9 tadi dikatakan bahwa terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, berarti dilihat oleh murid-murid. Kalau dilihat berarti tubuh kebangkitannya, tubuh dia naik ke surga adalah tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak terbatas, tubuh yang sudah dibangkitkan dari kuburan, dan sekarang tubuh itulah yang naik ke surga, dilihat oleh mata murid-murid, disaksikan dengan jelas. Oleh karena itu, berarti saksi mata yang melihat akan kenaikan Yesus adalah murid-murid. Kalau secara hukum pun, hukum Taurat pun ya berlaku, kalau ada 2 atau 3 saksi barulah itu sah. Kalau sekarang kita melihat lebih dari 3 saksi, karena murid-muridnya semua dibawa, melihat, menyaksikan bahwa dia benar-benar terangkat ke surga. Sampai mata mereka memandang terus, akhirnya sampai tidak terlihat karena ada embun yang menutup mata mereka. Kalau demikian, saudara tahu di mana surga? Surga berarti di atas, karena Yesus naik ke atas. Jadi siapa yang masih pengertiannya salah, harus dimengerti hari ini. Ada orang kira surga itu di bawah telapak kaki ibu, surga itu di hati. Itu tidak benar. Kenapa? Yesus sudah terangkat ke surga. Berarti surga itu di atas, maka dikatakan terangkat. Ini poin penting yang perlu kita ketahui. Surga sungguh ada, surga nyata, dan tempatnya di atas, maka Yesus naik ke atas. Jadi kalau demikian, Tuhan Yesus tadi naik dalam bentuk tubuhnya yang baru, tubuh kebangkitan yang bisa dilihat oleh murid-murid. Berarti tubuh kebangkitan masih bisa dilihat, roh yang tidak bisa dilihat, saudara. Jadi dengan tubuh seperti itulah Yesus naik ke surga, tubuh baru. Kalau demikian, saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, yang digantikan oleh Tuhan Yesus, akan mengalami hal yang sama. Kita sekarang ketika mati dikuburkan, berarti semua barang-barang yang kita pakai waktu dikuburkan akan tinggal, saudara. Yang dibawa terangkat naik ke surga nanti adalah tubuh yang diperbaharui oleh Tuhan. Sama seperti Yesus, tubuh baru naik ke surga, maka orang percaya pun akan memiliki tubuh baru, dan itu yang akan naik ke surga.
sampai sekarang nenek-nenek kita masih di kuburan kok semua. Kapan itu terjadi? Nah, kebangkitan orang-orang mati bukan sekarang, tetapi ketika Yesus datang kedua kali. Ini pasti. Siapapun saudara yang belum mengerti, yang belum percaya, hari ini saya katakan, kedatangan Yesus kedua kali itu hal yang pasti. Dan pada saat dia datang kedua kali, disitulah semua orang yang mati dibangkitkan. Semua orang akan dipanggil, hei kamu yang di kuburan, bangkitlah. Maka semua akan bangkit, memiliki tubuh yang baru, dan dengan tubuh yang barulah mereka akan naik ke surga. Inilah pengharapan kepada kita, saudara. Inilah bukti bahwa surga itu satu tempat yang pasti. Kenapa surga tempat pasti? Karena Yesus sudah berangkat ke sana. Lalu dengan tubuh apa dia naik? Dengan tubuh kemuliaan yang tidak terbatas, yang sempurna, sehingga semua yang di dunia ditinggalkan. Dia membawa tubuh kemuliaan. Walaupun bajunya tinggal, dia tidak malu karena sudah dalam bentuk tubuh kemuliaan. Sama seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika mereka belum berdosa, mereka masih memiliki tubuh kemuliaan. Sehingga nggak pakai baju, mereka telanjang, tidak merasa malu. Jadi jangan berpikir bahwa, oh kalau orang mati keluarga kita masukkan sepatunya yang paling mahal, nanti di sana dia pakai sepatu. Tidak. Sepatu yang mahal, jas yang mahal, kebaya yang mahal, semua tinggal. Yang ada dalam tubuh kebangkitan, sama seperti tubuh Yesus yang bangkit, yang tidak terbatas. Barang-barang dunia gak laku, semua tinggal. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal, jangan masukkan barang-barang berharga, gak akan dipakai di surga. Semua tinggal, saudara, ya. Jadi jangan menganggap, oh kalau saya masukkan banyak uangnya, nanti ada belanjanya di surga. Di surga gak pakai belanja lagi, ya. Gak kekurangan apa-apa. Bukan seperti dunia surga. Surga adalah sempurna adanya, tanpa kekurangan. Tidak ada yang kita butuhkan. Allah cukup. Maka waktu Adam dan Hawa, Allah hadir, mereka tidak butuh apa-apa. Begitu terpisah dengan Allah, baru mereka butuh pakaian. Mereka membutuhkan ini dan itu sesudah terpisah dari Allah. Ketika kita memiliki tubuh kebangkitan, kita kembali sempurna, tidak membutuhkan apa-apa di surga. Allah hadir cukup. Jadi bersama dengan Allah sempurna adanya. Maka orang yang sudah memiliki Allah di bumi ini pun, dia tidak terlalu pusing dengan dunia ini. Dia tidak mau dipusingkan dengan dunia. Tetapi yang dia pikirkan, bagaimana jiwa orang lain diselamatkan. Ya, jadi saudara-saudara, lewat kenaikan Tuhan Yesus ini terbukti bahwa disinilah akhir daripada pembentukan murid-muridnya. Maka sebelum dia naik, dia langsung menjanjikan kepada muridnya. Dia katakan, jangan pergi dari Yerusalem. Nantikanlah Roh Kudus. Karena hari ke-50 Roh Kudus akan turun. Dia naik 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Itu artinya apa? Untuk menggenapi janjinya ini. Sebelum dia naik, dia langsung berjanji kepada muridnya dari ayat 8 tadi. Aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Dan apabila Roh itu turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berarti tujuan Yesus naik ke sorga ini sudah jelas bahwa supaya murid-murid mulai berkarya. Murid-murid yang ditinggalkan mulai bekerja. Apa yang mereka kerjakan? Menjadi saksi. Karena selama Tuhan Yesus bersama mereka, Tuhan Yesus sudah meneguhkan, Tuhan Yesus sudah mengajari mereka
supaya mereka tahu bahwa perjuangan yang perlu diperjuangkan bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan murid-murid inilah yang telah menjadi saksi akan semuanya itu. Sehingga waktu Roh Kudus nanti turun, mereka akan menjadi saksi. Ini sudah dijanjikan. Jadi berarti sekarang waktu dia naik ke sorga, disaksikan murid-muridnya, inilah terakhir mereka bersama dalam bentuk tubuh. Ini terakhir dia melihat nyata dengan mata jasmani. Tapi sesudah Yesus naik, maka mereka tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi mereka percaya bahwa Allah itu ada. Walaupun tidak terlihat dengan mata, tetapi Allah ada, Allah nyata dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti pekerjaan Yesus selama di bumi sudah sempurna, sudah selesai. Dia menyatakan dirinya mulai dari dia lahir, melayani, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Berarti pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan Yesus di bumi memperkenalkan dirinya bahwa dialah Allah sudah nyata, sudah jelas bagi murid-murid, dan murid sudah teguh. Maka Yesus berani naik meninggalkan mereka, karena sudah ada saksi mata yang menyaksikan semua yang dilakukan Yesus. Maka mereka bisa memberitakannya sampai ke ujung bumi. Nah, ketika mata mereka masih menatap ke langit, waktu Yesus naik, ada juga para malaikat. Ada 2 orang malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang sekali lagi dengan cara yang sama." Berarti saudara, kedatangannya kedua kali nanti kita bisa melihat sebagaimana murid-murid melihat Yesus naik ke surga. Maka waktu kedatangannya pun nanti kita bisa menyaksikannya, kita bisa melihatnya. Ini satu keuntungan besar bagi kita. Allah kita adalah Allah yang terang, Allah yang jelas, Allah yang menyatakan diri sampai dia menggenapi keseluruhan tentang nubuat akan dirinya. Dia sudah menggenapinya, dia selesai mengerjakannya. Sekarang dia teruskan pekerjaan itu kepada para murid. Sehingga murid-muridlah yang meneruskan di bumi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Yesus terangkat, murid kembali ke Yerusalem. Dengan apakah mereka pulang? Dengan sukacita. Itu bisa kita baca dari Lukas pasal terakhir, bahwa mereka pulang bukan dengan sedih, walaupun berpisah dengan tubuh Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga. Dari pasal Lukas pasal 24, mari kita baca bersama-sama ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa yang terjadi? Ketika Yesus pisah dengan mereka dalam bentuk tubuh yang terlihat, mereka sudah menyembah. Mereka menyembah Yesus. Kenapa? Kalau dalam orang Yahudi tidak boleh menyembah siapapun selain Allah saja. Berarti sekarang murid-murid, para rasul menyembah Yesus. Membuktikan apa? Mereka sudah percaya dengan teguh bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Mereka tidak punya keraguan lagi bahwa Yesus yang mereka lihat terangkat ke sorga ini adalah Tuhan, pemilik bumi dan pemilik sorga.
sorga, sehingga dia bisa datang dari sorga, bisa kembali ke sorga. Ini bukti nyata, sehingga murid-murid gak ragu menyembahnya, membuktikan bahwa mereka tahu ini adalah Tuhan, sehingga mereka menyembah Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke surga. Dan yang kedua, selain menyembah, mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Biasanya kalau kita pisah dengan keluarga kita, meninggalkan kita, kita menangis, kita sedih. Tapi kenapa Rasul bersuka cita? Karena ada pengharapan bagi mereka bahwa kelak mereka pun akan bertemu dengan Tuhan di surga. Jadi pengharapan itu memberi sukacita. Ketika ada sanak keluarga kita meninggal, adakah pengharapan kita, oh kami akan bertemu lagi nanti di surga? Atau kita menjerit histeris karena dalam hati kita, kami tidak akan ketemu lagi selama-lamanya? Murid-murid bukan demikian. Para murid meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Yesus di surga. Sekarang tugas mereka untuk menyaksikan kepada seluruh manusia sampai ke ujung dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah saudara sudah percaya Yesus benar-benar terangkat ke surga? Dan apakah saudara yakin bahwa saudara juga akan ikut terangkat ke surga? Kalau saudara punya iman akan sama bertemu dengan Yesus di surga, berarti kita punya tugas yang sama untuk menyaksikan akan hal itu, untuk memberitakan tentang Yesus itulah Tuhan, karena Dia sudah dari sorga dan Dia sudah berkorban untuk mengampuni dosa seluruh manusia, menggantikan kita supaya kita bebas dari hukuman. Dan orang yang telah digantikanlah yang akan terangkat ke sorga bertemu dengan Dia di sorga. Berarti rumah kita selamanya adalah di sorga. Apakah saudara sudah yakin memiliki rumah di sorga, atau rumah saudara masih di bumi ini? Kalau rumah saudara masih di bumi, maka saudara berjuang mati-matian memperbesarnya. Ya, memperbesar terus tanpa memikirkan aku akan pulang. Rumahku sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Kalau memang benar saudara punya pengharapan rumahnya di surga, persiapannya, perjuangannya pasti ke rumah Bapa, memikirkan orang lain. Kalau memang kita sudah dapatkan akan hal itu, siapa yang yakin sudah mendapat rumah di surga, dia pasti pikirkan keluarga-keluarganya, supaya mereka juga mendapat tempat yang sama, berkumpul di tempat yang sama, di tempat Yesus berada saat ini. Jadi Tuhan Yesus menantikan saudara. Berbaliklah kepadanya. Dia sudah mati menggantikan saudara, supaya saudara yang percaya akan ikut terangkat dengan Dia ke surga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, untuk firman yang boleh jelas bagi kami, bahwa Engkau sudah menyatakan diri kepada kami, mengambil rupa seperti manusia, mati menggantikan kami, supaya setiap orang yang percaya menerima pengorbanan-Mu itu mendapat pengampunan dosa dan layak untuk terangkat ke surga, sebagaimana Yesus sudah naik ke surga. Kami pun kelak akan diangkat dengan tubuh yang baru. Semua barang-barang dunia tidak akan dipakai, tidak akan ikut dan tidak berharga lagi. Karena itu arahkan pandangan kami untuk melihat betapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus, karena inilah kesempurnaan dari pekerjaan-Mu di bumi, bahwa Engkau sudah melakukan tugas-Mu sampai selesai, supaya mata kami melihat, menghargai, dan menerimanya, agar keuntungan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap hati, berkatilah setiap telinga yang mendengar, supaya firman-Mu ini boleh tinggal tetap di dalam hati kami dan menjadi iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.